Hai Sobat YouTube, yuk kita lihat 10 soal dan jawaban tes PIU numerik khusus CPNS dan P3K. Oke Sobat, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 ya. Di sini diketahui X sama dengan 1/12 ditambah 1/15 dan Y-nya sama dengan 1/13 ditambah 1/5. Maka nilai X per Y adalah titik-titik ya. Di sini ada 5 option. A-nya 9/32, B-nya 11/32, C-nya 13/32, D-nya 17/32, dan E-nya 19/32. Nah, kita akan cari jawaban yang benar yang mana ya Sobat? Oke Sobat, untuk mulai menjawab hal ini, kita harus ingat dulu bahwa ada sebuah aturan terkait penjumlahan bilangan pecahan ya. Jadi nanti apabila ada A per B ditambahin C per D, ini aturannya seingat kita kan A dikali D, kan gitu ya. Terus operatornya di sini apa? Kalau penjumlahan, terus B-nya dikali C per B dikali D. Nah, kita akan gunakan aturan ini Sobat ya. Sehingga untuk mencari X, kita bisa gunakan langsung X sama dengan 1 kali 15, berarti 15 ya Sobat. Ditambahin 12 kali 1 atau 1 kali 12 sama aja ya. 1 kali 12, 12 per 12 kali 15. Nah, untuk Y-nya ini kita langsungin aja ya. 15 tambah 12 itu 27 per 12 kita kali 15. Kita biarin aja kayak gini karena untuk memudahkan coret-mencoret sebentar ya. Untuk Y-nya Sobat sama 1 kita kali 5 berarti 5. Terus 1 kali 3 menjadi 3 dan di bawahnya 3 kali 5, 15. Kita totalin dulu, hasilnya 8 per 15. Nah, kita udah dapat X, udah dapat Y. Sekarang kita penuhi permintaan soal untuk mencari X per Y-nya Sobat ya. Sehingga X per Y ini kan sama dengan X-nya 27 dibagi 12 kali 15 ya. Terus di per ini artinya dibagi ya Sobat. Saya tulis gini aja, dibagi 8 per 15. Nah, kita juga tahu bahwa ketika ketemu aturan pembagian pecahan itu bisa dirubah menjadi kali, tapi dengan cara nanti yang 8 dan 15-nya ini dibalik gitu Sobat ya. Ini menjadi kayak gini, 27 per 12 dikali dengan 15. Itu Sobat, terus dikali, awalnya bagi 8 per 15 menjadi 15 per 8. Nah, 15 bisa coret, sisa 1 di sini Sobat ya. Dan 27 dengan 12 ini bisa diperkecil Sobat. Ketika 27 ini saya bagi dengan 3 diperoleh nilai 9. Ketika 12 ini saya bagi 3 diperoleh nilai 4. Sehingga kalau kita lihat, kita tulis lagi ya X per Y-nya. Hasilnya ini 9 kali 1, 9 per, di sini sisa 4 ya, 4 kali 8, 32 ya Sobat. Oke, sekarang kita cek mana yang 9/32. Nah, ada ya, A ya Sobat ya. Oke Sobat, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya Sobat. Ada soal di sini akar 0,49 ditambah akar dari akar 625 sama dengan titik-titik. Nah, ini kalau cuman akar 1 doang enak ya nyelesaikannya, tapi kalau ada 2 akar agak mikir kan gitu Sobat. Tapi jangan khawatir, ini sangat simpel. Kita langsung kerjain aja Sobat ya.
Kita cari tahu dulu akar dari 0,49. Lebih mudahnya kita tahu ya, akar dari 49 kan 7. Berarti akar dari ini adalah 0,7. Nah, untuk menyelesaikan yang ini sobat, kita akarin dulu yang di dalam ini. Kita selesaikan dulu. Nah, akar yang gede saya tulis lagi. Sorry ya, ini ada plus ya tadi ya. Akar 625 itu berapa kali berapa yang sama persis menjadi 625. Nah, kalau kita hitung itu hasilnya 25 sobat ya. Karena 25 ketika dikali dengan 25, ini hasilnya 625. Nah, sekarang kita selesaikan lagi. Ini 0,7 ditambahin akar 25 kan 5. Hasilnya 5,7. Jawabannya A sobat ya. Oke sobat, kita masuk nomor 3 ya. Di sini soalnya 23,5% dari 8,54 adalah titik-titik. Nah, di sini ada 5 option juga, yaitu 2,0098, ada B-nya 2,0092, C-nya 2,0085, D-nya 2,0072, dan E-nya 2,0064. Nah, di sini poin penting yang perlu kita ketahui untuk menjawab adalah aturan persen sobat ya. Kalau ada kalimat persen dari, nah berarti dari ini dianggap sebagai perkaliannya sobat. Jadi 23,5%, persen itu sama dengan per 100 sobat. Terus ada kalimat dari atau kata dari, berarti kita kali 8,54. Berarti 8,54. Nah, ini jawabannya ini yang 23,5 sobat. Sobat kali dulu dengan ini. Berarti 23,5 dikali dengan 8,54 dibagi 100 ya. Ini hasil akhirnya kira-kira sobat ya. Nanti sobat coba hitung pakai kalkulator 2,0069. Nah, ini jawabannya yang E sobat. Oke sobat, kita masuk soal nomor 5. Nilai akar pangkat 3 dari 39.304 adalah titik-titik. Bagian A 17, bagian B 23, bagian C 34, bagian D 43, bagian E 56. Nah, jadi kira-kira berapa sobat ya? Nah, kalau akar pangkat 2 berarti mudah ya. Tapi ini yang ditanya akar pangkat 3 sobat. Nah, caranya sebenarnya yang pertama itu sobat harus tahu dulu memang perkalian ini. Misalkan 17 kita kalikan 17, kita kali 17 gitu ya. Jadi cara pertama kita jadikan 17 kali 17 kali 17 gitu. Kita cek satu persatu. Tapi sangat lama nanti kalau kita lakukan seperti ini. Sehingga cara paling mudahnya kita main tebak-tebakan sobat. Nah, ini kan ada angka 1, 2 gitu ya, 3, 4, 5. Kita ambil puluhannya aja sobat. Misalin akar pangkat 3 dari 100, dari 10. Ini kan berarti 10 kali 10 kali 10. Cuma seribuan ya sobat ya. Nah, kalau 2, 20, 20, 20 berarti 8 ribuan. Sekarang kita langsung coba tebak. Ambil yang 3 sama yang 4. Nah, kalau 30. Oke sobat, perhatikan kalau kita ambil 30. Ini menjadi 30 kali 30 kali 30. Ini aja 3, 2, 7, nolnya 3 ya sobat. Masih 2000-an, sementara yang di sini 3.900-an. Berarti ada di atas 30-an sobat ya. Jadi nggak mungkin di bawah 34. Berarti yang B nggak mungkin, A nggak mungkin. Kita masih belum tahu C-nya ya. Nah, sekarang kita ambil yang 4 ini, 40-an. Kalau 40-an berarti 40 kali 40 kali 40 sobat.
4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nolnya itu ada 3. 1, 2, 3. Berarti 64.000. Ini lebih dari ini. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin 43 karena 40 aja udah 64 ya sobat. Jadi nggak mungkin 43 dan nggak mungkin juga 56. Ini salah. Ini salah. Berarti jawabannya benar adalah yang C. Karena ada di angka di atas 30-an dan di bawah 40-an. Yang benar adalah 34 sobat. Oke sobat, sekarang kita masuk soal nomor, ini sebenarnya nomor 5 sobat ya. Ini ketulis soal nomor 6. Nah soalnya 7,2 ini dibagi sebenarnya sobat ya, salah tulis, dibagi 0,9 sama dengan titik-titik. Nah jadi ini pembagian bilangan desimal sobat. Kira-kira berapa? Di sini ada A4, B8, C10, D12, E16. Soal ini sangat sederhana, namun apabila kalian ngerjakannya di CPNS maupun P3K itu buru-buru, kadangkala salah sobat ya. Jadi cara penyelesaiannya sangat sederhana seperti ini sobat. Ini ada satu angka di belakang koma, ini juga ada satu angka di belakang koma. Sehingga kita bisa selesaikan seperti ini. Kita anggap aja 7,2 ya, tadi dibagi 0,9. Ya udah, karena masing-masing satu angka di belakang koma, kita kali 10 aja, kali 10 kali 10 ya. Ini menjadi 72 dibagi dengan 9. Nah, 72 bagi 9 itu adalah 8 sobat. Jadi jawabannya benar adalah B. Oke sobat, kita lanjut soal berikutnya. Di sini nomor 7, tapi sebenarnya kalau di total dari atas tadi nomor 6 ya. Berapakah nilai 45% dari 12/15? Ada poin jawaban A-nya 9/25, B-nya 12/25, C-nya itu 13/25, D-nya 16/25, dan E-nya 19/25. Oke sobat, seperti soal sebelumnya, kalau kalimat dari berarti atau kata dari ya, ini dijadikan kali, dan kali ini ada persen berarti per 100. Dan di sini perlu diingat sobat, di sini jawabannya di bawahnya semuanya 25 sobat ya. Sehingga nanti di soal kalau kita ngerjakan kita rubah menjadi 25. Oke, kita mulai sobat ya. Jadi 45% artinya per 100 dari 12/15. Nah, ini sebenarnya bisa kita langsung kerjakan silang sobat ya. Nah, ini 15, kita bagi 15 hasilnya 1. 45 kita bagi 15 hasilnya 3. Nah, kita lihat di bawah ini kunci jawabannya 25. Berarti 100 ini harus kita buat 25. Kita bagi dengan 4. Kita bagi 4 ya sobat, hasilnya itu kan 25. Berarti di sini harus kita bagi 4, hasilnya itu 3. Sehingga tersisa di sini 3, di sini 3, terus di bawahnya itu 25 sama 1. Kalau kita totalin lagi 3 kali 3 hasilnya 9 per 25 kali 1 25. Jawabannya adalah A sobat ya. Oke sobat, kita masuk soal berikutnya ya. Di sini soalnya jika X dikali Y itu sama dengan 8 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13, maka X tambah Y pangkat 2 sama dengan berapa gitu ya. A-nya 84, B-nya 65, C-nya 55, D-nya 42, dan E-nya 29. Nah, cara ini sangat sederhana sobat, karena ibaratnya kita tinggal hitung aja nilainya ini ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, di sini poin pentingnya kita ngitung dulu ini dengan nanti memasukkan XY sama X kuadrat tambah Y kuadrat ya. X tambah Y pangkat 2 ini sebenarnya bisa kita mulai dari yang panjang. Cara panjangnya itu kita tulis kayak gini, X tambah Y pangkat 2, sorry, kok pangkat 2 lagi, dikali X tambah Y. Nah, ini biasanya kalau cara panjangnya kayak gini kalau kita belajar di SD atau SMP-nya kita sobat ya. Kita kalikan X kali X diperoleh X pangkat 2 ditambahin X dikali Y-nya XY, terus ditambahin Y kali X, ini YX atau XY juga, terus ditambahin
Y dikali Y yang ini, hasilnya Y kuadrat. Ini hasilnya X kuadrat, tambahin 2XY, tambahin Y kuadrat ya sobat. Tapi cara ini udah terlalu lama, atau ibaratnya ketika kita pakai untuk menyelesaikan sebuah soal di CPNS maupun P3K akan kelamaan dan buang-buang waktu. Maka saya sarankan sobat nanti menggunakan tips seperti ini. Ketika ada soal kayak gini langsung aja, ini berapa? Ini X ya, X langsung pangkat 2. Tambahin, ini Y kan? Y pangkat 2 berarti itu. Terus terakhir ditambahin 2 dikali depannya X, terus dikali belakangnya Y. Berarti 2X Y. Sehingga X tambah Y kuadrat itu ini ya. X kuadrat tambahin Y kuadrat tambahin 2XY. Nah, kita tahu bahwa X kuadrat tambahin Y kuadrat udah ada nilainya di sini sobat. 13 ya. 13. Ditambah 2 kali. Nah, XY-nya di sini ada nilainya 8 sobat. Udah kita selesaikan ya, 13. 2 tambah 8, 16. Kita tambah 3 tambah 6, 9. 1 tambah 1, 2, 9. Kita cari yang 29. Nah, jawabannya adalah E sobat. Oke sobat, kita masuk ke soal berikutnya ya. Manakah dari pecahan berikut yang bernilai paling tinggi? Jadi dari A, B, C, D ini kita suruh cari mana yang nilainya paling tinggi. A itu 3,21, B-nya 3/25, C-nya 27%, D-nya 10 4/5, dan E-nya 2/3 dikali 5/3 per 2/2 kali 5/2. Nah sobat, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini kan disuruh cari nilai paling tinggi ya. Jadi poin A, B, C, dan D sama E ini harus kita buat sama nanti hasil akhirnya. Saran saya ketika ketemu soal kayak gini, buat nanti menjadi seperti poin A ini. Jadikan desimal sobat. So, A-nya itu nggak usah kita rubah. Sekarang kita cari yang ini ya. Biar enak, kita masuk B-nya ya, 3/25. Nah, biar enaknya, ini kita kali berapa supaya nanti jadi 100. Nah, 25 kali 4, biar jadi 100 ya, atas dikali 4. 3 kali 4, 12, per 25 kali 4, 100. Nah, 12 bagi 100 itu kan 0,12. Nah, oke, ini udah bisa dibandingkan dengan A ya. Sekarang bagian C, 27%. Nah, ini berarti 27 per 100. Ini berarti 0,27. Nah, sekarang bagian D, 10 4/5. Nah, caranya berarti 10 kali 5 ya, 50 tambah 4, 54 per 5. Nah, ini kali 4 terus kali 4 di atas juga ya. Sama dengan hasilnya biar enak, biar jadi 100 sobat ya. Ini kalau kita kali 4 berapa nih? 54 kali 4 berarti 16, simpan 1, 20, 21, 216 ya, per 100. Kalau kita hitung nilainya sekitar 2,16. Benar nggak? Kalau salah nanti tolong diingatin ya. Oke, sekarang kita lanjut bagian E-nya. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, ini kumpulin aja yang pangkatnya sama nih. Jadi 2 kali 5, 10 berpangkat 3 per itu ya, 2 kali 5, 10 berpangkat 2. Nah, 3 kurang 2, 1 berarti 10. Nah, sekarang udah dapat nilainya, ini 10, ini 2,16, 0,27, 0,12 sama 3,21. Yang paling gede mana? Katanya yang paling tinggi ya. Berarti yang 10 sobat. Jawabannya yang benar adalah E. Oke sobat, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini soalnya 2 pangkat 6 ditambah 5 pangkat 4 kurang 7 pangkat 2 sama dengan N. Maka nilai N adalah, nah ini sebenarnya soalnya sama aja, suruh ngitung yang ini ya. Untuk menyelesaikan soal kayak gini sebenarnya kalian harus tahu nilai pangkat-pangkatan atau harus cepet-cepetan perkaliannya gimana gitu sobat ya. Jadi langsung aja kita selesaikan. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini kan berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali nih sobat ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 4. Ini 4. Ini 4 sobat ya. 4 kali 4 16, 16 kali 4 berarti 64. Terus 5 kali 5 pangkat 4 ini harus 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi 25 kali 25. Nah, berapa ini sobat? Saya pakai kalkulator dulu sobat. Itu kalau nggak salah sekitar 600 berapa ya? 600 ekornya 25, 625. Nah, sekitar 625 sobat ya. Nah, sekarang yang 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu 49 ya sobat. Nah, sekarang kita eksekusi. 64 ditambahin 625 dikurangin 49. Ya udah. 625 ditambahin 64, ini berapa nih? 9. Terus 12 kurang 6, 6. Ini 569 ya. Sorry. Ini tadi ditambah kok. Jadinya dikurang nih. Ini 9. Terus 8. Tambah ya sobat ya. 8, 6. Nah, sekarang kita kurangi dengan 49. 49. Ini tadi dikurang ya. 0, 4, 6. Jadi 640. Jawabannya D sobat. Oke sobat, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Yaitu 7 kali 4 ditambah 2 kali 9 sama dengan 8 kali 7 kurang 5 tambah X. Maka nilai X adalah. Jadi sobat, di sini sebenarnya kita disuruh cari nilai X ini ya. Jadi langsung aja kita selesaikan. 7 kali 4 ini adalah 28. 2 kali 9 ini 18. Ini 8 kali 7 56. Dikurangi 5 tambah X, biarin aja 5 tambah X ya. Nah, sekarang 28 kalau kita tambahin 18 berarti 6, 46 ya sobat ya. 46 kalau nggak salah. Nanti sobat hitung sendiri ya. 34 sama dengan 54 dikurang, kok 54 ya, ini 56 ya sobat. 56 dikurangin 5 ditambah X. Oke. Jadi sobat, kita harus cari dulu yang ini. Ini 5. Sulit sekali nulisnya. 5 tambah X sama dengan 56-nya dikurangin 46. Jadi 5 ditambahin X sama dengan, ini kurang ini 10 ya sobat ya. Sehingga X sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Jawabannya yang C sobat ya. Oke sobat, jadi semua itu adalah 10 soal sederhana terkait yang biasa muncul di tes intelijensi umum kaitannya sama perhitungan ya. Mudah-mudahan soal ini bisa membantu sobat dalam menyelesaikan soal-soal CPNS maupun P3K nanti. Terima kasih, jangan lupa support kami dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya.